memutuskan dalam arti melihat sekolah mana saja yang akan layak untuk divisitasi. Nah, jika nanti hasil plenonya sekolah Bapak Ibu dinyatakan layak, berarti akan divisit. Jika tidak layak, berarti tidak akan divisitasi. Nah, mungkin kemarin beberapa sekolah juga mempertanyakan, loh ini kok sebenarnya sudah visitasi atau belum? Karena di SPT-nya di situ tertulis tentang audit dokumen dengan visitasi. Jadi saya perlu klarifikasi dulu mengenai SPT itu. SPT yang kami keluarkan ialah untuk pelaksanaan asesmen kecukupan. Untuk di tahap pertama, tanggal 23 dan tanggal 24. Nah, proses asesmen kecukupan ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu asesor. Mereka sudah menilai indeks pemenuhan mutlak IPM. IPM itu sendiri sebenarnya datanya disinkron dari data Dapodik. Nah, tetapi ada beberapa poin dalam IPM-nya itu, IPM-nya itu terinclude di dalam penguploadan dokumen atau yang Bapak Ibu isi dalam Sispena, upload dalam aplikasi Sispena. Semoga besok kita pada saat pleno sekolah semua dinyatakan layak untuk divisitasi. Baik, kita langsung mulai saja. Saya izin share screen. Oke, sudah kelihatan? Saya ini. Baik, Bapak Ibu, sebentar saya tampilkan. Oke. Nah, ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu nanti perhatikan atau Bapak Ibu siapkan sebelum pelaksanaan visitasi. Nah, apa saja? Pertama ialah sekolah harus mengisi data isian akreditasi. Nah, untuk poin pertama ini saya rasa sekolah sudah melakukannya karena asesor sudah mengirimkan hasil dari mereka menilai asesmen kecukupan Bapak Ibu. Nah, yang kedua, menyiapkan personal yang akan memberikan data informasi kepada sekolah. Nah, poin kedua ini perlu saya jelaskan bahwa untuk setiap jenjang itu berbeda. Jadi untuk jenjang SD sampai SMP, SMA itu Bapak Ibu harus menyiapkan 10 orang warga sekolah, termaksud di situ nanti ada yayasan, ada orang tua, ada murid kayak gitu untuk diwawancarai. Nah, sedangkan SMK itu 15 orang. Nah, nanti kami harapkan pada tanggal 25 itu begitu hasil asesmen kecukupan sudah kami plenokan, Bapak Ibu wajib mengirimkan daftar nama-nama responden yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan visitasi kepada kami sekalian dengan nomor HP masing-masing. Contohnya dari SMA gabungan silahkan siapkan 10 orang sudah terlibat dalam data itu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, gurunya siapa, terus petugas administrasinya siapa, terus orang tua muridnya siapa. Nanti didata di dalam file Excel, terus disertakan juga nomor HP-nya. Sampai di sini sudah jelas atau perlu saya ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Izin tanya Pak. Relasi dari SMP Paulus. SMP tadi. Berapa banyak orang tua yang harus kita undang, Pak? 2 saya, Bapak. Perwakilan, Bapak. 2 orang ya? Nanti saya buka tabelnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Okay. Kalau kemarin kami uji coba itu 2. SPK juga 2 orang. Untuk kemarin kami sudah melaksanakan visitasi untuk SPK. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kepala sekolah sudah ada keterangannya. Silahkan difoto. Untuk SMK 15 orang. Untuk jenjang SD sampai SMP, SMA itu 10 orang seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada jenjang SLB 10 orang, tapi tahun ini kita tidak melibatkan jenjang SLB. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
ada lagi nih Pak tentang rombongan belajar. Ya. Ini untuk jenjang SMP ada 2 ya. Ya. Maksudnya ini apa nih? Apakah kami harus mengundang siswa 2 kelas ke dalamnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak. Perwakilan Bapak nanti akan diwawancarai siswa tersebut oleh asesor. Oh, maksud saya hanya dua orang siswa. Benar Bapak. Sebab di sini, oh ya, sebab di sini keterangannya rombongan belajar sih Pak. Cuman 2 saya Bapak yang diwawancarai. Cuman 2 siswa ya? Iya, jadi kan nanti akan saya jelaskan selanjutnya biar kita bisa sama-sama menggali informasi. 2 saja Bapak, ini yang untuk diwawancarai. Permisi Pak Ambari. Silakan Pak. Yang tadi itu bisa dari kelas apa saja 789 terserah atau ada ditentukan gitu. Yang jelas mengacu kepada dokumen yang Bapak Ibu upload. Oke, terima kasih Pak. Baik Bapak, sama-sama. Baik, silakan difoto. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ialah silakan kalau masih ada yang ingin difoto. Terima kasih Pak. Sudah, Bapak Ibu bisa dilanjutkan? Bisa. Baik. Nah, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk poin ketiga ialah mempersiapkan fasilitas jaringan. Jadi pada saat visitasi daring itu nanti pastikan bahwa koneksi internet Bapak Ibu tuh di sekolah terpenuhi. Nah, yang keempat ialah memastikan seluruh dokumen baik fisik maupun digital telah dipersiapkan untuk kepentingan akreditasi. Poin keempat ini memiliki hubungan dengan penguploadan dokumen yang telah Bapak Ibu upload. Di situ kan pada saat mengupload ada keterangan bahwa dokumen itu dokumen ditunjukkan saat visit. Nah, dokumen-dokumen itu yang akan Bapak Ibu tunjukkan kepada Bapak Ibu asesor kayak gitu. Yang poin kelima, memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Ban SM. Nah, untuk poin kelima ini cukup sederhana, seperti nanti pada saat Bapak Ibu divisitasi, menggunakan virtual background yang akan kami siapkan. Jadi semua sekolah harus menggunakan virtual background. Yang selanjutnya itu ialah memperhatikan format penulisan nama Bapak Ibu pada saat nanti pada saat dalam Zoom, agar pada saat kami breakout room bisa membantu kami dalam untuk membreakout room. Selain itu juga nanti untuk membantu Bapak Ibu asesor pada saat mewawancarai, entah itu Bapak Ibu asesor mau mewawancarai kepala sekolah atau orang tua atau siswa atau guru. Sehingga nanti format namanya kami akan kirimkan. Contohnya kalau untuk kepala sekolah nanti singkatannya capsek __ nama sekolah, formatnya sudah kami siapkan, nanti kami kirimkan, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Oke. Yang ini memberikan data informasi sesuai yang diminta oleh asesor dengan jujur sesuai kondisi real. Kalau ini saya rasa Bapak Ibu nanti silahkan berspekulasi sendiri dengan asesor. Nah, setelah visitasi daring, apa ini yang perlu disiapkan oleh sekolah itu? Sekolah nanti memberikan masukan dan saran, itu nanti yang Bapak Ibu nanti bisa mencetak di kartu kendali. Selain itu juga Bapak Ibu nanti mengisi angket keterbacaan tentang bahasa, kejelasan, isi, dan tampilan, dan angket untuk aplikasi Sispena. Baik, sampai di sini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, mohon izin Pak Ampari, saya mau bertanya. Monggo Pak, silakan. Ya, jadi terkait dengan visitasi online nanti, berarti kita siapkan akun Zoom berapa Pak? Contohnya saja untuk tingkat SD, MI itu kan tadi 10 peserta Pak ya.
Iya, Apakah kita siapkan 10 akun Zoom juga untuk mengikuti visitasi online-nya? baik Bapak. Baik, saya tanggapi. Jadi kami yang akan menyediakan Zoom. Bapak Ibu mereka cukup menyediakan virtual class untuk pada saat Bapak Ibu asesor melakukan observasi, nanti mereka akan masuk ke kelas Zoom, kelas virtual tersebut. Ada proses pembelajaran yang akan dinilai oleh Bapak Ibu asesor. Jadi nanti semua responden maupun guru maupun kepala sekolah maupun wakil semua join di Zoom yang Ban SM sediakan. Nanti kami akan membreakout room per sekolah. Jadi nanti tidak perlu Bapak Ibu siapkan link. Yang Bapak Ibu perlu siapkan itu untuk proses pembelajarannya. Sudah jelas atau belum Bapak? Iya Pak, terima kasih. Baik. Silakan. Aduh, mohon maaf saya lagi nih Pak. Silakan Bapak. Saya jadi agak bingung. Ini kami akan mengikuti pelaksanaan visitasi akan melalui media Zoom. Benar. Yang disiapkan oleh LPM oleh BAN ya. Iya, benar. Nah, kemudian tadi Bapak jelaskan ada kegiatan belajar mengajar yang kami harus siapkan roomnya juga. Iya, benar. Nah, ini pertanyaan saya, room yang seperti apa yang harus kami siapkan? Maksud saya, apakah kami harus menggunakan Zoom meeting juga untuk kegiatan KBM di sekolah, yang kemudian nanti bisa dipakai oleh asesor untuk mengamati proses pembelajaran tersebut? Baik Bapak, saya tanggapi. Jadi gini Bapak, nanti untuk awal kegiatan semua akan masuk ke Zoom yang disediakan oleh Ban SM Provinsi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nanti visitasi di hari kedua itu Bapak Ibu asesor akan masuk ke dalam virtual class online. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Classroom atau Google Meeting atau Webex atau Microsoft 365. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi yang sudah digunakan oleh Bapak Ibu. Link itu nanti langsung bisa dijapri ke kami atau bisa langsung dijapri ke Bapak Ibu asesor yang akan ditugaskan ke sekolah Bapak Ibu. Yang perlu saya sampaikan bahwa untuk observasi nanti itu di hari kedua, visitasi hari kedua. Hari kedua Bapak Ibu asesor akan langsung masuk ke kelas virtual kelas pembelajarannya Bapak Ibu. Sudah jelas? Baik, terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih Pak. Silahkan Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Halo, dari SMA Negeri 1 Nabire. Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari SMA Negeri 1 Nabire. Yang ingin saya tanyakan nanti pada saat KBM di kelas, sementara ini kami melaksanakan PAS. Nanti bagaimana itu waktunya? Bisa diulang Ibu, KBM terus tadi. Kami pada tanggal 25, 26 itu kami sementara PAS. Nah, itu bagaimana? Apakah waktunya jangan sampai bersamaan dengan kegiatan PAS? Terima kasih. Baik Ibu, nanti bisa jadi begini Ibu, Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan bahwa sekolah yang sudah di assessment tahap 1, jika memang berhalangan untuk pelaksanaan visitasi di tahap 1, akan kami masukkan di visitasi tahap kedua. Jadi macam sekolah Ibu jika memang berhalangan, nanti kami akan konfirmasi ke asesor yang bersangkutan untuk dilaksanakan visitasi di tahap kedua, yaitu di tanggal 30 November dan tanggal 2 Desember. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau tanggal 2 itu kami masih Pak. Kami berakhir tanggal 5 karena kami dalam 2 gelombang. Akhirnya kami membutuhkan waktu yang agak panjang sehingga dari tanggal 25
6 sampai tanggal 4 kami pelaksanaan PAS kami. 25 sorry. 25 sampai tanggal 5 Desember. Berarti mungkin kembali lagi ke kebijakan Ibu. Kalau memang soalnya kami tidak mungkin menyesuaikan deadline, merubah deadline dan yang sudah disusun lagi, Ibu. Kami sudah mengusahakan untuk pelaksanaannya sesuai dengan perubahan yang awalnya kami rencanakan visitasi itu di tanggal 17, 18, 19 sampai di minggu kemarin, cuman bergeser karena kami menunggu permen ditandatangani oleh menteri. Dan ketika permen sudah ditandatangani dan sudah dinyatakan sah, sehingga kami harus bergerak menyelesaikan pekerjaan ini. Kira-kira itu. Nanti kembali ke kebijakan Ibu. Iya, Pak. Iya, terima kasih Pak. Cuman satu lagi Pak, kalau misalnya kami tetap yang pertama ataupun nanti yang tahap kedua, itu pembelajaran nanti kami atur kalau memang membutuhkan kelas. Nah, kami butuh waktunya jam berapa misalnya seperti itu jadwalnya Pak, supaya kami bisa mengatur waktu pas dengan KBM di kelas. Dari pengalaman yang kemarin kita uji coba sampai pelaksanaan untuk SPK, itu di hari kedua, itu bisa koordinasikan dengan Bapak Ibu asesor. Karena biasanya kan pembelajaran pagi. Tinggal dikoordinasikan dengan asesor saja. Intinya kami sebagai fasilitator untuk penggunaan Zoom. Ya, oke Pak, terima kasih jelas. Nanti kami koordinasi dengan asesor. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Jika tidak ada, maka saya lanjutkan. Izin bertanya. Silakan Ibu. Apakah bisa kita ini pada saat proses pembelajaran itu kebetulan mungkin ada anak-anak yang di asrama tapi kita pembelajarannya bukan secara virtual, mungkin PBM nyata hanya di videokan gitu atau bagaimana? Bisa Ibu, kalau di videokan juga bisa. Untuk daerah-daerah yang memang aksesnya kurang bagus atau memang tidak menggunakan virtual classroom, bisa saya di videokan. Cuma nanti Ibu silakan langsung koordinasikan ke Bapak Ibu asesor, kayak gitu. Oh, berarti langsung ini ya, di asesor langsung ya Pak ya? Iya Ibu. Oke, terima kasih. Baik. Ini kegiatan nanti pada saat visitasi kepala sekolah. Yang poin pertama ialah kepala sekolah madrasah memberikan salam pembukaan dan ucapan selamat datang kepada asesor. Nah, poin pertama ini nanti Bapak Ibu sampaikan pada saat kami setelah melakukan breakout room per sekolah masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, kepala sekolah memperkenalkan guru dan tenaga kependidikan. Nah, jadi nanti pada proses poin kedua ini Bapak Ibu kepala sekolah silakan memperkenalkan satu-satu dewan guru dan tenaga kependidikan yang lainnya. Nah, untuk poin yang ketiga nanti asesor mereka akan memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan mereka melaksanakan atau melakukan visitasi di sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk poin yang keempat, pihak sekolah mempresentasikan profil sekolah dan rencana pengembangan sekolah. Ini silahkan nanti pada poin keempat ini Bapak Ibu siapkan dalam bentuk presentasi bagus, dalam arti lebih bagus dipresentasikan menggunakan PowerPoint dibandingkan dengan file PDF, karena mendapat hal ini mungkin akan membantu mendapat nilai plus dari asesor. Jadi Bapak Ibu nanti bikin, setelah itu nanti Bapak Ibu silahkan presentasikan pada saat asesor meminta atau mempersilahkan Bapak Ibu untuk mempresentasikan profil sekolah. Nah, selanjutnya untuk poin kelima, asesor bertanya atau meminta
penjelasan seperlunya terkait profil sekolah yang telah dipaparkan pihak sekolah. Jadi Bapak Ibu juga memiliki hak, dalam arti jika memang tidak perlu digali, diungkapkan, silakan langsung dikemukakan di depan asesor kayak gitu. Jadi tidak harus semua disampaikan. Mungkin ada hal-hal yang bersifat privat itu tidak harus disampaikan. Nah, ini yang tadi kami bilang, pastikan bahwa nanti sebelum penggalian data ada proses wawancara. Ini nanti asesor mendapatkan link meeting. Ini nanti akan kami tanggulangi di dalam Zoom kami. Selanjutnya untuk angket ini nanti akan ada angket yang diisi. Nah, untuk observasi, pastikan asesor telah mendapat link room meeting yang dipakai guru dalam proses pembelajaran daring. Ini yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini bukan hanya Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom, tapi bisa pakai menggunakan media pembelajaran lainnya untuk berbasis online seperti tadi ada Webex, ada Google Meeting, bisa nanti disesuaikan saja. Nah, nanti setelah itu wawancara siswa. Ini yang tadi kami sudah jelaskan bahwa nanti Bapak Ibu tolong siapkan siswa yang akan diwawancarai oleh Bapak Ibu asesor. Oke, ini nanti observasinya modelnya seperti ini, ada sinkronus dengan asinkronus. Kalau sinkronus itu melalui video, yang tadi Ibu mungkin tanyakan, bisa nggak seperti ini? Ini jawabnya seperti ini. Sedangkan yang asinkronus itu melihat rekaman, bisa saja. Tetapi untuk yang asinkronus ini lebih untuk sekolah yang memang aksesnya tidak terjangkau internet. Tapi kalau misalnya di kabupaten kota yang terjangkau, terus sekolahnya sekolah bagus, kalau bisa diusahakan untuk menggunakan yang sinkronus. Kayak begitu Bapak Ibu. Sampai di sini sudah cukup jelas atau perlu ada hal-hal yang perlu Pak mau bertanya Pak tentang profil sekolah. Ya. Ya, Silakan. itu kira-kira berapa lama waktu yang diberikan untuk kami sampaikan profil sekolah? Baik Ibu. Terima kasih. Silakan, ada lagi yang bertanya, sekalian nanti akan kami tanggapi. Saya Pak. Silakan. Iya Pak. Terkait siswa yang harus diundang, itu memang harus ya Pak? Ada siswa yang diundang dan orang tua, begitu? Siswa dengan orang tua itu nanti akan kami jelaskan. Cuman yang saya tanggapi mungkin yang pertama dulu mengenai profil tadi sekolah. Nanti asesor yang akan menentukan batas waktunya berapa. Jadi Bapak Ibu merangkum profil sekolah sebagus mungkin, seminimalis mungkin. Yang penting mewakili semuanya kayak gitu. Yang kedua, siswa apakah diundang? Ini perlu kita pahami bersama. Diundang bukan berarti siswa itu harus ada di sekolah, karena ini pelaksananya secara daring. Kalau Bapak Ibu ingin pada saat pelaksanaan visitasi menggunakan yang sinkronus, berarti siswa bisa dari rumah, dari mana saja. Orang tua pun sama, bisa dari rumah, bisa dari mana saja, kecuali pihak sekolah, yaitu Bapak Ibu Kepala Sekolah dengan Dewan Guru, dengan staf administrasi lainnya, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Izin tanya lagi Pak. Ya Pak. Silakan. Untuk siswa yang diundang, Ya. itu untuk kegiatan pada hari pertama ya Pak ya? Iya. Nanti disilakan dikoordinasikan juga dengan Bapak Ibu asesor. Mereka mau dilaksanakan di hari pertama atau kedua, karena ini dia fleksibel. Maksud saya begini Pak, seandainya asesor minta dilaksanakan pada hari kedua, apakah siswa yang mau diundang itu adalah siswa juga yang kelasnya juga akan dikunjungi? Atau memang kami harus siapkan siswa tersendiri? Iya, Bapak mereka siapkan siswa tersendiri, bukan siswa yang itu sedang melaksanakan pembelajaran, tidak Bapak. Terima kasih Pak. Baik Bapak. Pak, izin lagi Pak. Silakan Bu. Jadi ini ada observasi mengajar begitu
dari asesor ke kelas. Benar, Ibu. Kalau seperti sekolah kami pakai gabungan. Jadi dengan WA, ada juga kelas yang beberapa waktu ini sudah coba untuk Zoom dan lewat modul. Jadi WA-nya itu kami bukan seperti video call begitu, bukan, tapi kami membagi modul video pembelajaran lewat WA. Itu nanti bagaimana prosesnya? Itu Terima kasih. baik, Ibu. Terima kasih. Kan kalau untuk observasinya itu bisa kita lihat sama-sama di slide ini, ada sinkronus dan ada asinkronus. Nah, untuk kondisi seperti Ibu mengirimkan modul ke siswa melalui media WA, saya rasa mungkin nanti, kalau ini pendapat saya loh, silahkan nanti koordinasikan ke asesor. Kalau saya itu mungkin bisa Bapak Ibu share screen di WhatsApp-nya, web WhatsApp-nya, share screen, ditunjukkan ke asesor sehingga itu menjadi sebuah bukti juga, seperti itu. Tapi nanti untuk yang lebih tahu soal ini, karena asesor yang dilatih bukan kami cuma teknisnya saja, sehingga nanti silahkan begitu SPT diterbitkan langsung kontak ke asesor untuk mempertanyakan, mencari jawaban mengenai hal ini lebih lanjut. Kira-kira itu, Ibu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Berarti kami bisa memperlihatkan rekaman video pembelajaran yang kami kirim via WA begitu ya? Benar, Ibu. Ya, oke. Makasih Pak. Iya, Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan presentasinya. Nah, ini untuk observasi, nanti contohnya, kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dapat dilihat dari ada poin A, B, C, silakan nanti, ini ranahnya nanti Bapak Ibu asesor lebih tahu, nanti mereka akan melakukan penilaian, cuman ini sedikit gambaran buat Bapak Ibu. Jadi contohnya poin A, kepatuhan terhadap tata tertib di dalam ruangan, di dalam kelas, laboratorium, bengkel. Jadi nanti ada saatnya gini Bapak Ibu. Pada saat observasi itu pengalaman kemarin kita pelaksanaan akreditasi untuk SPK, itu nanti asesor meminta tolong memperlihatkan contohnya ruang agama atau lab komputer, lab bahasa. Silahkan Bapak Ibu menunjukkannya melalui bisa WhatsApp, telepon video WhatsApp, atau bisa melalui Zoom, laptopnya diarahkan ke ruangan tersebut yang diminta asesor. Kira-kira seperti itu. Izin Pak. Ya, silakan Iya. Bu. Dari pertama tadi kan dibilang nanti Bapak mengundang kami, lalu Ya. kami breakout room ya. Iya. Berarti nanti link Zoom meetingnya nih dari BAN ya? Iya, nanti akan kami kirimkan di undangan. Jadi begini Bapak Ibu, ada temu awal. Temu awal itu kita semua, asesor, pihak sekolah, BAN SM, akan semua gabung di room utama di Zoom meeting yang disediakan oleh kami. Itu di hari pertama. Hari pertama tidak ada link yang Bapak Ibu kirimkan ke Bapak Ibu asesor. Nah, nanti pada hari kedua saat observasi, kita tetap kumpul di link utama yang kami sediakan, BAN SM menyediakan Zoom. Pada saat kita breakout room, silahkan langsung dikirimkan link link yang Bapak Ibu punya, link media pembelajaran ke Bapak Ibu asesor untuk melaksanakan observasi. Sudah jelas atau masih belum jelas? Jadi nanti kalau untuk wawancara dan sebagainya itu masih di dalam Zoom BAN SM. Kecuali observasi silakan nanti Bapak Ibu yang menyediakan. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode sinkronus, jika Bapak Ibu menggunakan metode asinkronus ya silakan mengirimkan rekaman, foto dan sebagainya ke asesor sebagai bukti. Izin tanya Pak. Ya silakan Pak.
Di sekolah kami kan masih juga belajarnya daring gitu, Pak. Iya, Pak. Apakah nanti untuk pembelajaran observasi di kelas itu kami harus menghadirkan siswa gitu, Pak? Iya, Pak. Kan pada saat observasi kan tujuannya Bapak Ibu asesor melihat proses pembelajaran yang sedang berlangsung, Bapak. Iya, karena selama ini kami menggunakan Google Classroom, Pak, untuk pembelajaran. Seperti hanya pertemuan lewat file-file yang kami kirim ke anak-anak begitu, Pak. Tidak langsung lewat Zoom seperti itu. Berarti Bapak mereka bisa mengirimkan, Bapak bisa lihat di tayangan slide ini, Bapak mereka nanti menggunakan yang asinkronus saja. Jadi Bapak bisa menunjukkan bukti foto, atau juga bisa saja Bapak kirimkan link Google Meet-nya kepada asesor, sehingga nanti asesor bisa langsung melihat materi-materi dan sebagainya di dalam link tersebut. Oh, begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak. Sama-sama. Silahkan Bapak Ibu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi kita lebih membahas teknisnya untuk nanti. Silakan, Bu. Selamat siang. Siang, Ibu. Kami izin bertanya dari Negeri Asiki. Silakan, Bu. Bapak, kalau kita Bapak Kepala Sekolah lagi berhalangan mengikuti kegiatan, berarti yang nanti untuk berarti nanti diwakili sama Wakasek. Wakasek ya? Ya. Ya. Tapi kan cuma Asiki saja yang itu. Tanya lagi. Begini Pak. Silakan yang dari Bovendigul dulu, Ibu Christine sebentar ya, Bu. Maaf, Bu. Kepala sekolahnya kami berhalangan hadir. Kalau untuk visitasi itu tidak apa-apa kan? Karena ada kegiatan penguatan kepala sekolah di Merauke. Sampai tanggal berapa, Bu? Tanggal 28. Tanggal 28. Kalau berarti nanti kita masukkan di tahap 2 saja ya. November. Berarti nanti SMP Negeri Asiki jika lolos di asesmen kecukupan, kami akan masukkan di tahap 2. Harus ada sekolah. Oh, iya, iya Pak. Bisa. Baik. Kebetulan juga ada ujian. Iya. Silakan Ibu Kristi. Silakan, Bu. Ibu Christine ya tadi. Di unmute, Bu. Silakan. Oke, Pak. Mau tanya yang tadi Bapak bilang soal kalau asesor minta mau lihat ruang perpustakaan gitu. Berarti kami kan nggak mungkin lah Pak bawa laptop. Berarti bisa masuk dengan beberapa akun begitu. Maksudnya tidak cuma satu laptop, tapi ada beberapa akun. Jadi satu orang bisa jalan untuk kemudian menunjukkan, oh ini perpustakaan kami, ini jamban kami, kayak gitu. Baik, Ibu. Sebenarnya ini kan teknis saja. Kalau kita katakan teknis. Jadi tadi saya sudah sampaikan, bisa juga melalui WA, silakan dikontak asesor, tunjukin ke WA. Ini loh, Bapak Ibu, ini ruang perpustakaan kami, zaman kami, kayak gitu. Sebenarnya ini cuma teknis saja. Nanti tinggal dikondisikan yang sekolah mampunya seperti apa untuk komunikasinya dengan Bapak Ibu asesor. Kira-kira itu, Ibu. Yang jelas untuk masuk ke Zoom sesuai dengan jumlah yang sudah kami sampaikan untuk jenjang SD 10, SMP 10, SMA 10, SMK 15. Di luar dari itu akan kami keluarkan. Silahkan jika Bapak Ibu masih ingin bertanya lagi. Saya Pak Ampari dari Pak Simon. Silakan Bapak Simon. Sehat Pak.
Pak, berkaitan dengan 10 undangan ini. Nah, ini kan kita dibagikan linknya. Nah, andaikan saja semuanya dikumpulkan di sekolah, karena jujur saja di kami di sini agak termasuk sulit ya. Di sekitaran Nifar Gunung ini kan termasuk sulit. Maka alangkah baiknya mungkin kalau seandainya 10 yang diminta untuk dihadirkan, mungkin kami bisa jadikan 1 di sekolah. Apakah bisa memungkinkan untuk menggunakan mungkin satu monitor atau beberapa, tetapi pada prinsipnya memang kemungkinan besar itu kami menghadirkan orang tua dan komite itu mungkin akan ada di sekolah. Itu Pak Ampari. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Sebenarnya tadi mungkin sudah saya jelaskan juga, tapi mungkin kecepatan juga. Jadi tidak jadi masalah Bapak. Mau dikumpul di sekolah atau di mana saja terserah. Dalam arti di mana saja itu yang tanda kutip kalau orang tua dan siswa boleh saja di luar. Kalau sekolah tuh dalam arti kepala sekolah, guru, dan staf yang lain tuh harus di sekolah. Cuman kalau Bapak maunya seperti itu tidak jadi masalah. Semua kumpul di sekolah. Yang penting mungkin perhatikan protokol COVID-19. Itu saya Pak. Silakan Pak. Oke, makasih Pak. Baik Bapak, sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak, saya dari SMA Gabungan mau bertanya Pak. Ya Ibu, silakan. Untuk yang mengenai tadi perpustakaan, jamban dan sebagainya, apakah kita bisa buat dalam bentuk video saja Pak untuk menunjukkan ke asesor? Aduh maaf Ibu, kalau soal ini kebijakan ada di tangan Bapak Ibu asesor, jadi nanti coba langsung koordinasikan ke Bapak Ibu asesor langsung. Oh, ya, makasih Pak. Baik Ibu. Pak Ampari, ini dengan Julianus. Bapak hormat, bagaimana Bapak? Ini Kepala Sekolah STN Preskono Kabupaten Jawa Timur. Ya, bagaimana Bapak? Pak, begini, sekolah saya di pedalaman dan cara pengumpulan guru dengan orang tuanya sangat sulit. Jadi bagaimana cara saya bisa lakukan ini kalau sekolah saya di pedalaman? Bapak izin, saya mau tanya dulu, kira-kira di sekolah Bapak itu akses internetnya memenuhi? Tidak memenuhi, sangat jauh, jauh di balik gunung. Berarti kalau untuk Bapak berusaha dalam arti untuk komunikasikan ke orang tua dari jauh-jauh hari, sehingga nanti mungkin Bapak mempersiapkan, sehingga nanti kami masukkan Bapak mereka di tahap 2. Jadi Bapak mungkin bisa komunikasi dulu jika memang bisa. Karena dengan bagaimana Bapak? Dengan cara foto visual atau video bisa lakukan, tetapi saya harus dikirim berita melalui SSP boleh. Ya, itu mungkin bisa juga Bapak. Nanti kita Bapak bisa kontak saya di WhatsApp lebih lanjut biar kita komunikasi juga Bapak. Yang jelas kami pasti membantu Bapak. Ya. Selamat siang. Ya Bapak. Silakan Bapak Ibu. Siap. Selanjutnya. Saya Pak Ampari. Ya Pak, monggo Pak. Kita baru akan pelaksanaan visitasi ini kan baru dilakukan apabila sekolah telah dinyatakan lulus dari asesmen kecukupan data Pak ya. Ya. Nah seandainya nih Pak ya, sekolah ternyata belum dinyatakan lulus dari asesmen kecukupan data. Apa yang harus sekolah lakukan? Terima kasih Pak. Baik Pak. Jadi untuk asesmen kecukupan ini memang sudah ada, kita punya pos rambu-rambu. Jadi pada saat sekolah tidak dinyatakan lolos asesmen kecukupan di tahap pertama, diberi kesempatan di
tahap kedua. Silakan saja Bapak Ibu ini, itu sudah jadi konsekuensi kami. Jadi jika tidak lolos di penilaian asesmen tahap pertama, akan kami lakukan asesmen di tahap kedua. Mungkin itu saja, Bapak. Dan juga bila tahap kedua masih saja belum lolos, sekolah tersebut juga nanti akan kami masukkan untuk di tahun depan, Bapak. Tetap kami upayakan untuk sekolah tetap semuanya terakreditasi dengan hasil dan nilai yang memuaskan. Terus saya juga perlu menyampaikan bahwa kemarin ada beberapa sekolah yang sertifikatnya ternyata sampai 2022, sehingga kami sudah melaksanakan kegiatan survei dan salah satu agenda kami itu membahas hal itu sehingga sekolah-sekolah tersebut sudah kami gantikan. Nah, kami gantikan jadi sekolah-sekolah yang jadi sekolah pengganti akan dilaksanakan asesmen di tahap kedua. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Baik, jika sudah tidak ada mungkin kita cukup saja. Nanti tanggal 25 kami akan informasikan ke Bapak Ibu untuk hasil pleno penetapan sekolah-sekolah yang layak dinyatakan untuk visitasi tahap pertama. Nanti akan kami langsung share ke dalam grup sehingga Bapak Ibu langsung bisa melihatnya dan langsung bisa komunikasi dengan asesor yang akan melaksanakan visitasi ke sekolah Bapak Ibu melalui media Zoom. Silakan nanti dikomunikasikan lewat WhatsApp, telepon, tapi nanti pelaksanaan visitasinya daring, kita menggunakan Zoom. Baik, saya pikir itu saja yang perlu kami himbau dari sekarang, sehingga nanti kami berharap pada saat pelaksanaannya, sekolah Bapak Ibu sudah siap, sehingga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam sehat buat semua. Selamat siang. Pak Simon, apa kabar Pak Simon? Aduh, baik-baik Pak. Bagaimana SMP Paulus? Puji Tuhan. Kalau kangen deh dengan Pak Simon. Itu lagi. Kita bergeser ke negeri Pak. Ya. Oke, baik. Selamat kerja Bapak Ibu semua. Saya undur diri. Salam kenal. Bu Yeni, siap kali Bu Yeni? Oh, siap sekali Pak Simon. Mantap. Kita hajar saja. Hajar. Tapi Bu Ane kok tidak muncul-muncul? Ibu Ana sih tidak tahu. Aduh, saya sudah telepon dia tidak muncul. Oh. Tidak ada SMP negeri. Selamat Pak Simon.